melakukan seminar. Kita langsung kenalan terlebih dahulu. Assalamualaikum Bunda. Masya Allah, glowing ya Bun ya. Iya, keringetan. Beda sama glowing. Oke, Bunda kalau boleh tahu kita kenalan dong dengan Bunda siapa? Saya As, biasa disapa Bu As. Nama saya Siti Asia. Siti Asia. Oh, si Asia. Kalau saya Aziz Eropa. Asia Eropa, kalau Ibu Italia. Oh iya ya. Terus kalau ini Bunda siapa? Perkenalkan, saya Mutia, nama panjangnya Ibu Nova Setiana. Nova Setiana ini pasti orangnya setia banget. Setia banget di mana-mana. Di mana-mana ada yang disayang. Iya. Oke, hari ini kalau boleh tahu ada apa sih Bu? Ini ada kegiatan hari ulang tahun IGTKI yang ke-74. IGTKI itu berarti pegawai-pegawai yang di luar negeri itu ya? Iya. Luar biasa ini, luar biasa. Taman kanak-kanak. Oh, beda ya pemirsa, bukan TKI ya? Sekalian memperingati Hari Pendidikan, juga halal bihalal. Wah, ini acaranya jadi satu biar mengirit biaya. Tapi alhamdulillah rahat kumpul semuanya satu kota Pekalongan ya berarti ya. Luar biasa ya. Tapi di sini sih lagi mau membahas tentang klinik sanitasi. Ibu pernah dengar nggak klinik sanitasi itu apa? Kalau sepengetahuan saya itu pelayanan kesehatan mengenai penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang berada di puskesmas gitu ya. Pinter ya pemirsa, kok bisa bener kayak gitu sih Bu? Ya karena sudah pernah mendengar. Mungkin kalau pernah mendengar. Kayaknya barusan mendengar ya sebelum syuting ya. Ya betul. Tapi bagus ya pemirsa ya, namanya juga guru ya, jadi otomatis mendidik langsung casplong gitu. Oke, kalau menurut Ibu sendiri, Ibu sudah menerapkan, udah pernah belum untuk mampir atau berkunjung di klinik sanitasi? Pernah sih, itu kan ada ya anak yang terkena diare gitu ya, terus kita periksakan ke puskesmas, terus itu di sana diperkenalkan klinik sanitasinya itu. Oke, apalagi kalau mamanya biasanya di taman kanak-kanak itu banyak kunjungan-kunjungan ya. Iya. Entah itu di bidang kesehatan, entah itu di bidang informasi gitu ya, ke Batik TV ataupun ke puskesmas dan lain sebagainya. Oke, kalau menurut Ibu sendiri, coba ya ini Bu Tia sama Bu As sebutin tiga menurut ibu bunda-bunda di sini penyakit yang berbasis lingkungan itu apa saja? Bu As dulu. Kalau berbasis lingkungan itu yang pertama adalah penyakit kulit. Penyakit kulit, Ya, oke. Terus kemudian ISPA. ISPA itu kakaknya Isna ya? Iya, adiknya Ismi. Lucu. Terus ada satu lagi Bu As? Ada satu lagi itu diare. Diare ya, oke, masuk lah ya pemirsa. Terus kalau Bu Tia? Kalau setahu saya ya, tadi kan murid saya juga muntaber gitu ya. Terus ada lagi demam berdarah. Demam berdarah. Terus Malaria luar biasa ya. Tapi menurut bunda-bunda di sini sudah menerapkan pola hidup sehat nggak sih di rumah? Kalau kita di rumah karena memang di rumah saya itu orang dewasa semua ya Mas, jadi ya otomatis secara karena sudah memang dari kecil Kesadaran diri juga ya. Untuk cuci tangan setelah dari luar atau setelah mengerjakan sesuatu, apalagi mau makan. Kalau di sekolah kita juga menerapkan itu, cuci tangan dengan sabun di setiap depan kelas itu ada cuci tangan untuk sabun. Itu penting ya, apalagi ada di TK biar sejak ini untuk menerapkan pola hidup sehat gitu ya. Oke, terus kalau menurut Bu Tia sendiri, bagaimana sih cara mencegahnya untuk kita terhindar dari penyakit berbasis lingkungan? Saya sih menjaga kesehatannya menurut saya itu cuci tangan, terus kebetulan di tempat saya itu jual makanan Mas. Jadi makanannya itu tertutup. Jangan lupa ya. dicampurin racun. Enggak dong. Tertutup gitu ya. Kemudian juga sayur-sayur itu sebelum digunakan juga kita bersihin. Tangan juga hygiene ya. kita juga siapin tempat cuci tangan buat yang makan. Luar biasa. Tapi mudah-mudahan penasaran nggak sih sudah penjelasan dari ahlinya ya, perihal klinik sanitasi itu sebenarnya apa fungsinya, tujuannya dan lain sebagainya. Penasaran? Penasaran ya? Kalau penasaran nanti kita lihat ke kamera situ, kita menuju bareng-bareng, kemudian kita bilang check it out, oke? 3, 2, 1, Check it out. Sanitasi merupakan upaya untuk pencegahan dan penanggulangan penyakit berbasis lingkungan. Sanitasi yang buruk akan menyebabkan
meningkatnya angka kuman dan media transmisi yang akan semakin meningkat demi pencegahan dan penanggulangan penyakit berbasis lingkungan. Menurut UNICEF, 88% itu anak-anak yang menderita penyakit diare yang menyebabkan kematian akibat sanitasi yang buruk dan perilaku hidup sehat yang masih rendah. Kemudian juga karena konsumsi air yang tidak terlindungi. Selain itu, dengan perilaku hidup bersih dan sehat dengan cara cuci tangan pakai sabun yang tepat dengan air yang mengalir dapat menurunkan angka resiko kematian 42-48%. Dan juga akan menurunkan angka stunting sebesar 27%. Penyakit berbasis lingkungan adalah penyakit yang disebabkan oleh faktor yang utama, yaitu faktor dari lingkungan. Yang pertama adalah dari faktor lingkungan sendiri, yang kedua dari faktor perilaku masyarakat itu sendiri. Ada beberapa penyakit yang disebabkan oleh faktor lingkungan atau penyakit yang berbasis lingkungan. Yang pertama ada penyakit diare, kemudian ada penyakit ISPA, kemudian TBC, DBD, kemudian penyakit kulit atau gatal, kemudian penyakit kecacingan, keracunan makanan, keracunan bahan kimia atau pestisida, kemudian ada penyakit filariasis, kemudian ada penyakit chikungunya dan penyakit leptospirosis. Penyebab penyakit tersebut adalah kalau semisal diare itu disebabkan karena makanan yang terkontaminasi oleh lalat yang hinggap di makanan. Hal ini disebabkan karena buang air besar sembarangan atau buang air besar tidak di jamban. Yang kedua, diare juga disebabkan karena air yang terkontaminasi bakteri E. coli yang dikonsumsi tapi tanpa pengolahan yang lebih baik. Kemudian disebabkan juga karena sungai yang terkontaminasi bakteri E. coli karena buang air besar di sungai. Selanjutnya juga diare juga disebabkan karena tidak melakukan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir saat setelah buang air besar sembarangan. Selanjutnya ada penyakit ISPA. Penyakit ISPA juga dapat ditularkan melalui udara dari penderita yang mengalami penyakit. Penyakit ISPA juga dapat dicegah dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, kemudian juga menutup masker apabila sakit, kemudian juga mengatur ventilasi udara dan selalu melakukan perilaku hidup bersih dan sehat dalam rumah. Selanjutnya juga ada penyakit DBD atau demam berdarah dengue. Itu disebabkan oleh virus yang dihasilkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Cara pencegahan DBD adalah dengan 3M. Yang pertama adalah menguras, yang kedua adalah menutup kembali penutup air, yang ketiga adalah melakukan daur ulang dengan barang-barang bekas. Nyamuk DBD itu sangat senang atau suka tinggal di tempat yang bersih atau di tempat penampungan air, sehingga masyarakat dihimbau untuk menutup segala bentuk penampungan air bersih. Selanjutnya ada penyakit skabies atau gatal-gatal. Penyakit itu disebabkan juga karena kutu yang menyerang pada organ kulit. Hal ini juga dapat dicegah dengan perilaku hidup bersih dan sehat, kemudian sering mengganti pakaian, kemudian menjemur barang-barang peralatan mandi dan peralatan tempat tidur. Kemudian penyakit lainnya seperti chikungunya, leptospirosis, kemudian keracunan itu juga disebabkan karena perilaku hidup bersih dan sehat yang masih kurang, kemudian sanitasi juga yang masih buruk. Dengan demikian masyarakat seharusnya bisa memperbaiki pola hidup dalam kehidupan sehari-hari. Pencegahannya seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita sebagai manusia harus selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari dengan selalu rajin mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir secara cepat dan tepat. Kemudian selalu mengaplikasikan 5 sanitasi total berbasis masyarakat. Yang pertama, cuci tangan pakai sabun. Kemudian yang kedua, stop buang air besar sembarangan. Kemudian yang ketiga, melakukan pengolahan makanan dan minuman secara hygiene sanitasi. Kemudian melakukan pengolahan sampah rumah tangga dengan baik. Dan yang terakhir, melakukan pengolahan air limbah rumah tangga dengan baik.
Oke, buat pemirsa yang ada di rumah masih tentunya bersama dengan bunda-bunda cantik dari PGTKI ya. Tapi ini beda TKI yang di luar negeri ya pemirsa. Oke, kita kenalan terlebih dahulu dengan ibu siapa? Bu Arofah. Bu Arofah, alhamdulillah. Ini Mas Marwah ya. Mas Marwah. Mas Bu Arofah. Nah, jadi kita nanti naik gaji bareng-bareng. Arofah sama Marwah masuk ya. Masuk ya. Tapi pertamanya pasti bingung. Iya. Dikirain beneran namanya Arofah. Namanya Dirgantara. Nanti kalau di Batik TV cari presenter Dirgantara nanti keluar saya. Iya Ya. Saya passwordnya Dirgantara. Betul. Oke, Ibu Arofah kalau boleh tahu di sini lagi ngapain sih Bu? Di sini sedang ada acara halal memperingati ulang tahun PGTKI dan memperingati Hari Pendidikan Nasional. Banyak ya Bunya. Terus Bu Arofah di sini menampilkan apa? Tadi Aziz lihat Dirgantara lihat banyak yang menampilkan. Iya. Kebetulan saya nanti ditugaskan untuk pengambilan puisi dari Bengkel Seni Kota. Coba dong satu bait. Apa ya? Ya sudah disiapin aja yang nanti mau maju. 1, 2, 3. Bagus banget. Ya. Guru hebat. Guru adalah seorang manusia yang mempunyai pengalaman tersendiri dalam mengajar anak didik. Tepuk tangan dong buat Bu Arofah, luar biasa. Oke, Bu Arofah, di sini Aziz lagi ngebahas tentang klinik sanitasi. Bu Arofah udah pernah dengar belum klinik sanitasi itu apa? Pernah. Apa? Klinik sanitasi itu ya tentang yang membahas apa ya, penyakit lingkungan apa itu? Betul, bukan membahas. Apa itu? Klinik yang menyembuhkan. Kalau membahas tuh presenter, Iya. host, MC. Seperti apa ya? Nah, klinik tentang klinik untuk untuk penyembuhan penyakit lingkungan. Betul. Berbasis lingkungan. Kalau penyakit lingkungan itu miras, sama masyarakat itu Mas. judi. Oke, terus kalau menurut Bu Arofah sendiri tujuan di bentuknya klinik sanitasi itu apa? Untuk mengurangi penyakit lingkungan tadi seperti apa ya? Seperti skabies, terus kalau bahasa Belandanya skabies apa? Kalau kami gorengan Mas. Bahasa Belandanya cekreken. Seperti itu. Gudiken ngerine ra manusa. Gudiken niku nek umpamane ada bayi terusan dicukur, kuwi gudi-gudiken. Uji-ujian. Jauh. Udah jauh toh. Itu bukan penyakit. Iya. Karena gudiken di uji-ujian jauh ya Bun ya. Iya benar. Terus kalau menurut Ibu sendiri nih ya, kalau di rumah sendiri sudah menerapkan, ada nggak sih yang terkena itu keluarganya, mungkin putri, kakek, ibu, saudara, kakak kandung yang terkena sama penyakit cuaca yang tidak baik ini ya parah sekali, bukan cekrean tapi keringet buntet itu Mas. Keringet buntet itu bahasa kesehatannya apa ya? Apa ya? Saya kurang tahu. Umbul. Jadi gatel banget itu. Gatel gitu ya. Tapi yang bukan yang parah. Tapi itu penanganannya seperti apa Bu Arofah? Jaga kesehatan, kebersihan badan, terus kebersihan lingkungan. Tapi Bu Arofah penasaran nggak sih sebenarnya kalau umpamanya kita gitu ya di rumah ataupun keluarga ataupun saudara kita yang terkena dengan penyakit apa ya ibaratnya lingkungan seperti itu, seperti apa tindakannya? Itu penasaran nggak? Penasaran ya pertolongan pertama seperti apa ya? Ya udah nanti kita lihat ke kamera situ, nanti kita dengarkan narasumber kita, oke? Kita bilang dengan 3 mundur, nanti kita bilang bersama-sama check it out, oke? 3, 2, 1, check it out. Klinik sanitasi itu penting karena dengan klinik sanitasi merupakan wadah dalam mencegah dan menanggulangi penyakit berbasis lingkungan. Karena dengan klinik sanitasi masyarakat bisa berkunjung ke puskesmas, kemudian melakukan konseling sanitasi terkait penyakit berbasis lingkungan atau ingin tahu terkait masalah lingkungan yang ada di sekitar. Tujuan dari klinik sanitasi adalah yang pertama meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat umum terkait penyakit berbasis lingkungan. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait bagaimana penanggulangan penyakit berbasis lingkungan dengan tepat.
Yang ketiga adalah menurunkan angka kematian atau menurunkan angka sakit akibat penyakit berbasis lingkungan dan juga meningkatkan sanitasi lingkungan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan atau melakukan kerjasama antar lintas program dan lintas sektoral untuk menekan angka penyakit menular dan juga penyehatan lingkungan. Pelayanan klinik sanitasi di puskesmas itu ada dua, ada pelayanan di dalam gedung dan pelayanan di luar gedung. Kalau misalnya pelayanan di dalam gedung adalah pelayanan yang dilakukan di dalam puskesmas dengan 3 tahap. Ada yang pertama itu adalah konseling, kemudian ada analisis masalah, kemudian yang ketiga adalah penyampaian alternatif masalah. Dan kemudian jika memungkinkan akan dilakukan kunjungan rumah atau home care setelah dilakukan konseling sanitasi. Kunjungan rumah tersebut dimaksud untuk mengetahui faktor risiko lingkungan apa saja yang berpengaruh terhadap penyakit yang diderita oleh klien atau pasien tersebut. Iya, klinik sanitasi ada di setiap puskesmas di Kota Pekalongan. Untuk jadwal klinik sanitasi yang ada di Puskesmas Mendono ada jadwalnya dari Senin sampai Sabtu, itu dari waktu jam 8 sampai jam 11 sesuai dengan jam pelayanan. Oke, pemirsa di rumah, kalau tadi sudah bersama dengan ibu-ibu PGTKI. Nah, sekarang sudah ada Warta Pekalongan yang meliput acara ini. Kita kenalan terlebih dahulu. Halo, Mas Ahmad Dhani, apa kabar? Ahmad Dhani, Alfian enggak? Alfian, pemirsa, luar biasa ya. Kalau kita salah, Jangan kita satu naungan. Ya emang satu naungan ya. Tapi nggak apa-apa pemirsa. Mas Alfian, kalau tadi sini lagi apa ini? lagi kegiatan acara IGTKI Mas, kebetulan IGTKI. pemerintah HUT. Berarti memang sukanya sama ibu-ibu gitu ya. Iya, ibu-ibu Parbaya. Agak takut ya misalnya. Oke, Mas Afrian, di sini Aziz lagi membahas tentang klinik sanitasi. Udah pernah dengar? Udah. Barusan ya? Iya, barusan. Lebih tepatnya dikasih tahu ya. Mas Afrian, apa menurut Mas Afrian klinik sanitasi itu? Klinik yang menaungi perasaan yang disakiti oleh para mantan. Ini apa? Iya, nggak apa-apa. Terus menurut Mas Afrian ya, kalau kita bicara tentang klinik sanitasi itu kan banyak ya. Salah satunya adalah siapa saja sih yang berhak untuk berkunjung di klinik sanitasi ini? Yang berhak sih ada dari pasien sama klien ya. Pasien, ngeri. Kalau Pasien dan klien. Kalau pasien tuh yang punya kayak penyakit. Yang udah kena penyakit lingkungan sanitasi lingkungan itu. Iya. Kalau klien itu yang punya penyakit yang masyarakat ya luar biasa. Terus kalau kita berbicara tentang klinik sanitasi Mas Afrian itu, menurut Mas Afrian kan ini ada di puskesmas ya pelayanan ini ya. Alurnya seperti apa sih kalau misalnya gambarannya Mas Afrian? kemarin mungkin kita ada ke klinik sanitasinya. Wah, luar biasa. Udah pernah ke klinik sanitasi? Belum. Nanti yang tersakiti belum. Mas Afrian, tapi penasaran nggak sih sebenarnya tips ataupun pesan yang baik dan benar untuk menjaga pola hidup gitu kan yang membuat perilaku PHBS itu sama ahlinya langsung. Penasaran? Kita langsung melihat kamera ini, nanti kita menuju bareng, kita bilang check it out. Oke? 3, 2, 1, Check it out. Yang ada 2 jenis, yang pertama ada pasien, yang kedua ada klien. Kalau pasien adalah orang yang menderita penyakit karena faktor lingkungan atau yang menderita penyakit berbasis lingkungan. Sedangkan klien adalah masyarakat umum atau orang yang ingin berkonsultasi terkait masalah lingkungan sekitarnya. Mungkin masalah air, masalah pencemaran udara, kemudian pencemaran tanah, kemudian global warming dan penyakit-penyakit isu yang terkini. Kemudian ada 4 kriteria pasien
berbasis lingkungan yang akan dirujuk ke klinik sanitasi oleh BP umum. Yang pertama itu adalah pasien yang kunjungan berulang. Maksudnya di sini adalah pasien yang dulunya pernah sakit dan sekarang berobat kembali ke puskesmas dengan keluhan yang sama. Yang kedua adalah 1, 2 atau 3 orang pasien dalam satu rumah yang menderita penyakit yang sama. Kemudian yang ketiga adalah KLB atau potensi KLB yang terjadi di sekitar kita. Alur pelayanan klinik sanitasi di puskesmas yang pertama adalah pasien atau klien bisa datang ke puskesmas sesuai dengan jam pelayanan. Kemudian pasien atau klien menggunakan masker dan mencuci tangan pakai sabun. Kemudian pasien atau klien melakukan pendaftaran di loket pendaftaran. Kemudian khusus untuk pasien itu bisa datang melakukan pemeriksaan ke poli umum dan dari poli umum nanti dirujuk ke klinik sanitasi. Sedangkan klien yang datang setelah melakukan pendaftaran di loket pendaftaran langsung bisa berkonsultasi di klinik sanitasi. Kemudian pasien dan klien bisa berkonseling di klinik sanitasi untuk mengetahui penyakit berbasis lingkungan atau ingin berkonsultasi terkait isu lingkungan di sekitar kita. Setelah itu, pasien yang setelah melakukan konseling sanitasi bisa ke farmasi untuk mengambil obat yang telah diresepkan oleh dokter dan kemudian pasien bisa pulang. Sedangkan klien yang sudah melakukan konseling sanitasi bisa langsung pulang. Kepada warga sekitar dan masyarakat bahwa kita perlu menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, karena dengan sehat kita bisa beraktivitas dengan bahagia, kita dengan sehat kita juga bisa beraktivitas dengan leluasa. Oleh karena itu kita perlu memperhatikan bagaimana cara berperilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari. Hal-hal kecil yang perlu kita perhatikan, yang pertama menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat mulai dari diri sendiri, kemudian dari keluarga, dari tempat kerja, kemudian tempat sekolah dan tempat-tempat umum lainnya. Kemudian juga jangan buang air besar sembarangan atau membuang kotoran bayi pada jamban. Jangan sampai ada kotoran bayi yang dibuang langsung ke tempat sampah, karena itu akan mengundang penyakit, terutama penyakit diare. Yang ketiga adalah melakukan pengolahan makanan dan minuman secara sehat. Maksudnya di sini adalah jangan mengkonsumsi makanan yang sudah rusak atau mengkonsumsi makanan yang banyak berpengawet seperti yang banyak beredar di lingkungan kita, sehingga kita harus berpandai-pandai dalam memilih makanan tersebut. Kemudian melakukan pengelolaan sampah rumah tangga dengan kriteria sampah di rumah tangga jangan langsung dibuang ke saluran air ataupun dibakar. Masyarakat dihimbau untuk bijak dalam melakukan pengolahan sampah, yaitu dengan membuang ke tempat sampah yang telah disediakan oleh pemerintah kota. Kemudian melakukan pengolahan limbah cair, yaitu dengan cara melakukan pengolahan limbah cair atau membuang limbah cair ke dalam saluran yang telah disediakan. Jangan membuang limbah cair ke bukan saluran atau membuang limbah cair ke sembarangan atau ke sungai langsung.